Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang keterampilan sosial. Nah, sebelum lanjut kepada materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Soparia, dan saya juga ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu ada Alpiah dan Salsabila Kotrunada. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kita paparkan. Pengertian keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial berasal dari dua kata. Yang pertama ada skill dan yang kedua ada sosial. Keterampilan atau skill merupakan suatu kemampuan tinggi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan motorik yang kompleks dengan lancar dan tepat. Sedangkan sosial berasal dari sosietas yang artinya masyarakat dan bahasa lainnya yaitu sosius yang berarti teman dan hubungan antar manusia dengan yang lainnya dalam bentuk yang berlainan seperti keluarga, sekolah, dan organisasi. Nah, selanjutnya, keterampilan sosial juga adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, dan beradaptasi, atau dalam bentuk simpati, empati, mampu memecahkan problematika serta disiplin sesuai dengan tatanan nilai dan etika yang berlaku. Jadi, dengan adanya keterampilan sosial, kita itu bisa mampu untuk berkomunikasi dengan tatanan etika yang bernilai dan berkualitas, seperti itu. Selanjutnya ada keterampilan untuk anak usia dini. Apa sih keterampilan untuk anak usia dini? Nah, keterampilan untuk anak usia dini ini adalah merupakan sebuah kemampuan anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara khusus yang dapat diterima dan menghindari perilaku yang akan ditolak oleh lingkungan. Nah, aspek dari keterampilan sosial untuk anak usia dini itu yaitu adanya sebuah sikap empati, bekerja sama, bertanggung jawab, dan persaingan yang sehat. Nah, untuk melatih keterampilan sosial anak ini bisa kita gunakan dengan cara permainan, baik itu permainan tradisional maupun permainan yang modern. Contohnya, dengan bermain peran kita bisa mengajarkan anak bersosial dengan baik. Nah, aspek dari keterampilan yang memiliki sifat empati, contohnya dengan adanya keterampilan sosial, cara anak berinteraksi dan bersosialisasi, ketika anak bisa mengucapkan sebuah kalimat-kalimat yang baik kepada temannya, itu sudah membantu bahwa anak itu bisa mengembangkan rasa empatinya, karena dia juga berpikir bahwa apa yang dia katakan itu cukup baik untuk temannya, tidak berkata kasar atau hal-hal yang tidak baik kepada temannya, karena jika anak tersebut mengatakan hal-hal yang kasar atau kotor, maka akan menyakiti temannya. Maka itu juga bisa termasuk ke dalam rasa empati di mana anak bisa melakukan hal-hal yang baik untuk temannya. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan atau aspek keterampilan sosial tentang bekerja sama, di mana dengan adanya keterampilan sosial, anak kan bisa berinteraksi dengan baik, maka anak bisa membereskan atau menyelesaikan masalah itu dengan sesama gitu, dengan cara meminta tolong, meminta maaf, atau berterima kasih kepada teman-temannya karena bisa menyelesaikan sesuatu bersama-sama. Selanjutnya yaitu ada rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab ini dalam keterampilan sosial anak usia dini ini dengan hal sederhana, di mana anak mampu menyelesaikan tugas sederhananya dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek penerapan keterampilan sosial AUD di dalam masyarakat terbagi menjadi 3. Pertama, keterampilan mental, kedua, keterampilan personal, dan ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan mental
sikap mental atau mentalis yang mendorong pembangunan yang juga merupakan kemampuan atau keterampilan pada IPS yang dapat ditiru, yaitu pertama, memandang bahwa hidup bisa diperbaiki, kedua, menghargai setiap usaha manusia dalam mencapai hasil yang lebih baik, ketiga, mempunyai kesadaran waktu yang tinggi, keempat, mampu menyatakan pendapat dan dapat menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada keterampilan sosial. Keterampilan-keterampilan dasar IPS yang bisa diterapkan dalam kehidupan yang bermasyarakat, yaitu pertama, dalam upayanya sebagai anggota masyarakat harus melibatkan diri bersama anggota yang lainnya yang harus memiliki kekreativitasnya dan bertindak sebagai inovator dan dinamisator gerak pembangunan. Kedua, ada upaya yang dapat menangkap unsur-unsur kebudayaan yang tidak sesuai kepada anggota masyarakat, pentingnya penjaga dan memelihara norma-norma leluhur yang ada pada Pancasila maupun agama sebagai pegangan hidup. Ketiga, ada upaya mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, misalnya masalah kenakalan remaja, pergaulan bebas, tindakan asusila, kekerasan, dan sebagainya. Serta permasalahan lingkungan seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, erosi, dan sebagainya. Bahwa suatu masalah yang terjadi karena berbagai faktor. Oleh karena itu, pendekatan dapat dilihat dari kedisiplinan ilmu sosial pada setiap orang. Yang selanjutnya itu ada penerapan keterampilan sosial pada anak usia dini. Nah, ada berbagai metode yang disarankan untuk melatih keterampilan sosial dan kecerdasan sosial anak, yaitu melalui pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif pada dasarnya berpusat pada anak dan banyak melatih untuk bekerja sama yang terintegrasi kegiatannya sambil bermain. Aktivitas bermain berperan sangat penting, terutama yang berhubungan dengan basic life skill, seperti keterampilan berkomunikasi, bersosialisasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam tim. Bisa dipelajari dari proses bermain. Nah, Suhendi menjelaskan bahwa setiap diri manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa, terdapat hasrat untuk bermain. Seperti halnya kebutuhan bersosialisasi dan berkelompok, bermain merupakan hasrat yang mendasar pada diri manusia. Anak-anak ingin bermain karena pada saat itu mereka mendapatkan berbagai pengalaman lewat bermain melalui eksplorasi alam sekitarnya. Ada beberapa contoh keterampilan sosial yang dapat dikembangkan guru di pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada untuk melatih anak agar memiliki kesadaran dirinya sendiri. Kegiatan yang bisa dilakukan guru untuk mengenali identitas diri anak dengan cara seperti bertanya siapa namanya, siapa nama orang tuanya, di mana tempat tinggalnya, apakah jenis kelaminnya lelaki atau perempuan, apa kesukaannya, cita-cita maupun perilaku dirinya seperti apa dalam menghadapi lingkungan. Nah, keterampilan mengenal dirinya akan membantu anak untuk bisa memilih sendiri kegiatan apa yang ingin dilakukan dengan teman, seperti dia akan melakukan bermain, serta bagaimana ia bisa bersikap menghadapi situasi sosial yang ditemuinya dan bisa mencari alternatif lain. Contohnya seperti anak sudah mengenal identitas dirinya sebagai anak perempuan dan ia ingin bermain dengan teman perempuannya untuk bermain boneka. Ketika temannya tidak mau bermain, dia bisa melakukan alternatif lain dengan bermain peran bersama anak lainnya. Jadi, anak sudah tahu apa yang menjadi keinginan dirinya. Ia tidak bersikap marah pada temannya yang tidak mau main boneka dengannya. Yang kedua, kegiatan yang melatih rasa empati anak atau melatih kepedulian dan kepekaan anak. Nah, dengan cara mengajak anak untuk merasakan dan membayangkan jika ada orang lain mengalami musibah, guru berbicara atau bertanya tentang bagaimana perasaan anak jika musibah itu dialami oleh kita sendiri. Nah, orang tua pun perlu mencontohkan pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika anak sedih, orang tua turut berempati dengan mengajaknya berbicara. Kenapa adek bersedih seperti itu? Anak akan menjawab, habis kelinciku satu-satunya mati. Orang tua menunjukkan empati dengan memahami perasaan anak.
Bani memang tidak ada lagi. Mama paham kamu sedih. Yang ketiga, keterampilan untuk melatih rasa simpati anak. Guru bisa bercerita atau melihat langsung penderitaan orang lain dengan segala kekurangannya. Anak diajak bersama-sama memikirkan apa yang dilakukan dengan kondisi tersebut dan perbuatan apa yang harus dilakukan oleh anak. Anak belajar terlibat dengan perasaan dan emosinya dan tindakan yang pantas dilakukan oleh anak. Contohnya, ketika anak sedang jalan-jalan dan bertemu anak jalanan di perempatan lampu merah. Guru maupun orang tua menjelaskan pada anak, "Itu lihat dek, kasihan ya, bajunya sudah jelek, dia mencari uang untuk bisa makan. Coba dek kasih uang ini kepada anak itu." Nah, jadi seperti itu. Nah, yang keempat ini ada keterampilan sosial yang mengajarkan pada anak untuk mau berbagi. Nah, ajari anak untuk berbagi makan, berbagi mainan, berbagi minuman, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ketika anak berebut kue dengan adiknya, lalu ajarkanlah bagaimana anak harus berbagi dengan saudaranya. Dan ketika anak bermain bersama temannya, lalu terjadi rebutan mainan, dan ajarkanlah anak untuk berbagi mainan dengan cara bergiliran memainkannya. Dan yang terakhir itu ada keterampilan bernegosiasi. Guru membiasakan anak untuk belajar mengungkapkan pendapat, keinginannya, membiasakan anak berlatih menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bagaimana bersikap pada saat menghadapi berbagai situasi sosial. Ataupun orang tua dan guru mengajarkan anak tidak menangis jika diejek temannya. Beri kesempatan pada anak untuk mengungkapkan perasaan yang diterimanya dari perlakuan temannya, mengutarakan harapan dari temannya. Lalu, latihan negosiasi di pendidikan anak usia dini itu tujuannya selain akan menumbuhkan rasa percaya diri anak, juga belajar untuk menghindari dan berlatih menyelesaikan konflik. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita menonton video pembelajaran sederhana terkait keterampilan sosial untuk anak usia dini. Selamat menonton. Di sini anak mampu menerapkan keterampilan sosial anak dalam perilaku empati, di mana anak bisa menolong sesama makhluk hidup lainnya. Jadi hari ini kita akan mencocokkan gambar ini dengan bagian-bagian tubuh yang terpisah. Nah, Ibu sudah memotong bagian-bagian tubuh. Jadi nanti kalian tinggal pilih lalu tempelkan di mana ini cocoknya, di mana ini pasnya ya. Misalnya ini di mana, misalnya ini di sini apa bukan. Kalau misalkan bukan berarti jangan ditempel, berarti cari lagi yang ininya cocok sama gambar ini. Oke, baik. Kita mulai ya. Di sini kita bisa melihat di mana anak mampu menerapkan keterampilan sosial untuk anak usia dini dalam aspek bekerja sama, di mana anak mampu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu hal atau suatu masalah. Ini benar dari sini. Benar. Ini benar dari sini. Ya. Ini mana? Di sini. Ini di mana Adik? Ini di sini. Ini benar dari sini. Benar. Adik, ini benar nggak di sini? Iya. Sudah. Oke, coba sekarang tunjukin gambarnya. Yeay, udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau mengerjakan PR karena mengerjakan PR adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai murid.
1 tambah 1 itu 2 1 tambah 2 itu 2 3 3. Yeay, PR aku sudah selesai. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang kita paparkan dan kita sampaikan bermanfaat untuk kita dan kalian semua.